Tapi jujur Bang ya, gue sebenarnya kalau ditanya Bang, "Emang lu kenapa sih kalah mulu?" Gue tuh tahu Bang cara menang Bang, Terus? tapi gue belum mau lakuin aja. Tapi kalau seandainya lu memang realistis ngelihat bahwa memang biaya politik mahal. Oke. Makanya gue nggak heran ngelihat teman-teman gue kayak mulai menepi dan mengambil jalur-jalur teknokratik. Ya. Karena menurut gue itu pilihan yang masuk akal dengan ekosistem politik kita yang lumayan challenging. Tapi gue nggak tahu ya sampai kapan keberuntungan ini akan terus berlanjut ya. Karena pada akhirnya menurut gue tuh nggak ngelihat cara yang lain untuk bisa survive di politik Bang, Ya. selain ngomong. Aman ya, aman ya. Hari ini gue akan belajar bersama orang yang dijuluki kutu loncat politik. Dijuluki termul. Luar biasa. Gak mudah loh untuk orang-orang bisa stay karir politiknya dari usia muda sampai kayak lu, Bang. Iya juga. Tetap di depan loh, tetap di depan ya. Ya, Antrian. cuman itu yang kita bisa Bang. Ngolah-ngolah di belakang nggak bisa. Karena mulut lo kalau di depan manis banget, Bang. Pan lu berapa lama? Pan gua 4 tahun. 4 tahun. Fenomenal. Ya beruntung kali ya. Beruntung karena ada pilpres. Yes. Itu yang gue bilang tadi kita off cam. Pas kita ngobrol di kafe kan gue bilang, Bang Faldo ini termasuk orang yang selalu punya keberuntungan cukup tinggi. Iya, faktor luck lah. Faktor lucknya tinggi, selalu ada di tempat dan momen yang tepat. Iya kan ya? Di PAN kan lu meledak karena jadi juru bicara. Juru bicara, wasekjen, juru bicara. Semua lu hajar tuh. Iya, nggak ada beban lah Bang. Kenapa nggak ada beban Bang? Kita paling kecil, kita datang udah menang Bang. Ya kan? Kalau kita kalah orang udah, ya udahlah Faldo masih muda gitu. Itu privilege usia muda itu menurut gua. Oh, itu usia berapa lu Bang? 28. Anjir. 28 Bang, 28 tahun jadi politik. Gue mulai itu sebenarnya. Mulai kapan? Mulai? Serius ya? Ya, serius. 27 tahun kemudian lu udah wasekjen? Ya sebelumnya gue jadi kepala departemen, tapi kan kalau di partai kan banyak orang Bang. Maksud gue, lu bisa tetap bergabung, nama lu ada, tapi lu nggak ngapa-ngapain ada. Banyak gitu kan. Tapi ya udahlah, gue coba belajar dulu, ngikut Pak Zul dulu. Terus 2027 dinaikin ke wasekjen. Tiba-tiba dikasih kesempatan ke TV. Pecah sekali nggak berhenti-berhenti. Lu sempet nanya nggak ke Bang Zulhas kenapa lu yang dipilih? Ya karena waktu itu cuma gue yang ada. Karena kan gini, kalau orang ngomong di TV Bang ya, di TV atau di podcast gitu. Maksud gue kan itu orang-orang yang juga sebenarnya, orang tuh kadang-kadang politisi takut ngomong. Betul. Karena banyak kerjaan. Betul, ya kan? Betul. Kalau gue nggak ada kerjaan ya gue ngomong aja. Kerjaan proyek gitu loh, ya kan? Kalau lagi penuh kan bilang semua tuh. Iya. Tapi kalau lagi kosong kayak gue nih teriak-teriak aja. Karena lu kan teriak-teriak cari kerja kan. Ini kerjaan gue. Karena nggak mudah 1 tahun. Apesnya gue habis teriak-teriak nggak dapet kerjaan juga. Ada sih, jadi staf sus. Sekarang kan komisaris. Iya. Nah setahun kan maksudnya partai yang PAN kan bisa kita bilang bukan partai kecil pada waktu partai itu. medium. Okay. Dan punya histori juga luar biasa. Iya, betul. Lu mengisi jadi wasekjen, terus dikasih kesempatan jadi juru bicara Prabowo Sandi melawan Anda semua. Iya kan? Malah Anda ya. Saya menjilat Anda sendiri ya. Sebagai pendukung Jokowi saya menjilat Anda sendiri ya. Anda mah udah di Prabowo duluan ya. Iya. Dari dulu gue bilang dukung Pak Prabowo kagak percaya. Aduh lucu banget lagi. Maksudnya kan melawan incumbent. Ya, melawan incumbent. Bener kan? Benar. Lu sempat tanya Pak Zulhas, kayak katanya kan lu ada karena lu doang yang ada. Nggak mungkin lah Pak Zulhas. Ya karena gue ikut dia sih. Gue ikut beliau tuh dari 2014 waktu gue temenan sama anaknya di Inggris kan. Ketua PPI. Yang mana? Anak Zita? Ray, adanya. Oh Ray. Mas Ray, gue teman baik. Ya, terus kenalan ya udah ikut Om aja. Oke Om gitu kan. Disuruh ikut Om ya udahlah. Kayak ini ya orang kaya ke kampung terus sini ikut Om yuk. Iya, sini ikut Om yuk gitu kan. Sini ikut Om ke kota yuk gitu. Jadi tahu bener kan orang-orang beasiswa ini mukanya susah semua. Terus habis itu ikut Pak Zul, terus ikut nempel, aktif di PAN, disuruh ke sana.
sibuk di Pilpres sambil nyalek kan. Gagal dong, masa berhasil? Kalau berhasil nggak jadi komisaris, nggak di sini, jadi ketua komisi. Keren banget. Ya, kan salah satunya yang nggak beruntung dari lu kan emang nyalek kan. Elektoral ya kan. Elektoral. Tapi jujur bang ya, gue sebenarnya kalau ditanya bang, emang lu kenapa sih kalah mulu? Gue tuh tahu bang cara menang bang. Terus? Tapi gue belum mau lakuin aja. Apa cara menang? Iya, totally pragmatic aja. Total football aja. Ya lu tahu bahwa politik mahal, politik costly. Ya lu beresin. Persoalan kemahalan itu. Nah, gua masih belum mau. Gue punya threshold sendiri lah. At least di bawah 40 tahun gue masih pengen coba cara ini gitu. Nanti cara dengan keyakinan. Di atas 40 tahun nanti mungkin gue tambah ya di bawah 50 tahun lah. sampai berhasil. Tapi kadang-kadang apakah itu the only factor yang bikin lu menang? Enggak. Tapi itu faktor yang dominan gitu. Ya pada akhirnya sih kalau lu beragama lu bilang ya ini takdir Allah, amanah Allah gitu. Tapi kalau seandainya lu memang realistis ngelihat bahwa memang biaya politik mahal. Makanya gue nggak heran ngelihat teman-teman gue kayak Rian, Samara mungkin gitu mulai menepi dan ngambil jalur teknokratik. Karena menurut gue itu pilihan yang masuk akal dengan ekosistem politik kita yang lumayan challenging. Gue jujur gue mungkin beruntung ya karena gue termasuk yang nggak nganggur lah di politik. Lu nggak pernah nganggur sih bang? At least iya, sebenarnya iya ya. Kalau dipikir-pikir iya ya. Lu tuh hoki banget bang. Iya, nyebelin bahkan bagi orang-orang yang berjuang. Kadang-kadang dia yang dapat, gitu kan? Kan kita yang berdarah-darah, gitu kan? Iya. Karena hoki banget. Beres dari PAN kan lu. PSI. Ya itu kan dihujat. Kan gue kutu loncatnya di situ kan. Bener. Dari lu yang ini Prabowo, tiba-tiba. Tapi Pak Prabowo-nya juga pindah loh ke Pak Jokowi. Iya ya. Bukan gua doang. Iya. Karena bos pindah, masa kita tinggal? Oh iya benar. Iya. Ke PSI. Beliau jadi Menhan, masa gua jadi staf sus doang nggak boleh? Oh iya. Pak Sandi pun jadi Menparekraf. Benar. Iya. Jadi staf sus KSP bukan ya? Mensesnek. Iya sih gua nggak nganggur sih. Lu nggak pernah nganggur bang? Ya appointee sih gua. Emang kayak gua dicocok ya. Nganggur pun kan. Lu acara-acara juga banyak bang. Iya sih. Maksud gue aneh sih memang bang. Kalau dipikir-pikir ya aneh sih. Karena kan waktu gua ngajak lu roasting Gibran Kaesang kan, gua lagi pilkada. Lu perpindahan bang itu kan? Perpindahan dan gue pilkada di Sumbar kan. Iya ya, gue nggak ada. Karena lu ngomong sama gue inget banget lu chat gua, Gi, tapi gue sekarang PSI lu sekali mau deklarasi. Iya, betul. Nggak ada jeda lu bang. Nggak ada. Terus pilkada orang sibuk pilkada gue ikut. Terus tiba-tiba pemilihan komisaris gue dapet. Iya, ya alhamdulillah sih gue. Gak tahu gue ngapain kali ya. Iya, lu doa ibu. Oh iya mungkin. Doa Padang. Doa Padang agak dalam memang. Iya, diajak roasting malah dapat jabatan. Iya, gue pikir-pikir, beruntung sih gue. Iya. Tapi gue nggak tahu ya sampai kapan keberuntungan ini akan terus berlanjut ya. Karena pada akhirnya menurut gue tuh nggak ngelihat cara yang lain untuk bisa survive di politik bang, selain ngomong. Ya, gue mungkin bukan nggak cocok ya. Gue ngelihat beberapa teman-teman tuh kayak Bang Dito, Tum Dito gitu kan mengorganisasi AMPI dan sebagainya. Gue nggak cocok itu. Lu nggak cocok? Nggak cocok itu. Nggak cocok karena mungkin gue ini apa sih namanya low cost politician. Low cost politician. LCC lah kayak pesawat itu kan. Nggak full service gua. Lu low cost tapi highlight. Ya, jadi low cost pakai medsos sudah. Iya. Jadi gua mungkin itu yang gue yakini, makanya gua sampai hari ini ya udahlah pakai cara ini aja gitu. Tapi kan maksudnya lu kan gue nggak habis pikir adalah Mas Gibran, Mas Kaesang ngajak lu ngobrol beres acara kita. Terus akhirnya lu masuk Mensesnek itu kan lu kan termasuk orang yang waktu zaman Pilpres Pak Prabowo Jokowi kan kenceng banget ke Jokowi tuh. Iya. Tapi trik lu apa sih ketika lu berada jadi juru bicara tapi lu tetap disenangi sama lawan tuh apa sih bang? Gue minta ampun sih, minta maaf Selasa. Maaf ya bang. Ini kita profesional ya bang. Gitu itu satu. Yang kedua gue nyimpen nomornya abang-abang.
Oke. Ya, silaturahmi. Karena gue nganggap kayak, ya mungkin kita di pemilu beda, tapi kan kita nggak berhenti berkawan. Iya. Terus yang ketiga mungkin gue nggak petakilan sih bang sama mereka mah, tahu diri aja gitu. Jadi gue kasarnya mungkin di on frame aja kayak gini nih. Bisa nih, ya. Tapi setelah itu bukan berarti gue bersandiwara, enggak. Tapi gue memisahkan dengan kerjaan profesional juga gitu loh bang. Jadi ketika lu disuruh tarung membela orang, gue profesional membela. Tapi lu jangan ini ambil hati gitu. Ya mohon maaf, pukul 2 pukul, lu mukul gue, masa gue nggak mukul balik? Ya kan? Tapi ya gue nggak menganggap itu juga sebagai sesuatu yang kayak apa gitu. Gue ketemu Pak Roy Suryo misalnya, Dokter Tifa gitu. Ya gue ngomong as a human being aja. Gimana dok proses hukum? Pokoknya Pak Jokowi begini begitu, Pak Jokowi begini begitu, Pak Jokowi harus gitu kan? Ya tapi kan dokter sendiri yang memilih langkah ini. Gue kayak ya udah hadapi dong gitu. Jadi gue kayak as human being aja. Terus nggak dipanggil polisi dok. Kemarin nih gue ketemu Dokter Tifa, tiba-tiba gue datang ke Bang Rocky Gerung. Maksud gue gitu kan datang ke Bang Rocky kan aneh gitu loh. Orang yang tiap hari ngata-ngatain pemerintah dalam tanda kutip. Gue datang, Valdo, sini Valdo. Ini kawan kita ini masih bisa hidup 7 kali pemilu dia ini. Kan? Oh, umur 35. Dia orang-orang itu kan ngitungnya pemilu aja tuh. Makin tua itu kayaknya hidup kita dihitung per 5 tahun, Pak, per pemilu. Ya kan? Terus ya gue nggak masalah, Bang. Nggak ada persoalan personal sih. Kenapa? Mungkin karena gue nggak menyerang personal ya. Gitu. Jadi gue nggak pernah nyerbu pilihan-pilihan atau kerja-kerja terlalu personal, nggak pernah. Nah itu kan berarti kan itu trik lo kan, tapi kan pasti nggak make sense di kepala lo. Contoh deh, lo jadi staf sus Mensesnek kan pasti nggak ada di kepala lo tuh. Nggak ikut pilkada Tangerang juga nggak, even jadi komisaris pun nggak. Kan waktu yang lo jadi Mensesnek lo lagi maju pilkada ya? Setelah pilkada di Sumbar kan nggak jadi kan? Nggak jadi. Tiba-tiba jadi staf sus. Nggak ada plan di kepala lo kan? Nggak ada. Gue nggak ada plan bang. Nggak ada plan. Justru yang gue planning gagal semua. Yang elektoral kan itu yang gue plan kan. Itu kan fail semua. Tapi nggak lama dari roasting itu ya? Yang lo jadi staf sus itu nggak lama ya? Setahun lah. Tapi prosesnya maksudnya nggak ada di 3 bulan. Nggak ada bang. Jadi gue jujur pekerjaan yang gue dapetin per hari ini tuh gue nggak targetin bang. Gue nggak targetin. Yang jelas gue ngonten aja. Nah jadi gini. Jadi ini cerita, misal kayak komisaris gitu. Sekarang nih, gue kan kalah pilkada ya. Tumbang dong. Tumbang Tangerang. Boncos juga, ya kan. Lu kan konten sama sebelah tuh waktu itu. Ya kan? Ya nggak apa-apa, profesional kan. Hubungan kita nggak ada masalah. Benar. Nah terus, gue ngapain lagi ya? Ya udah gue konten aja bang tiap hari. Gue konten aja seminggu 2, seminggu 3 gitu. Terus habis konten, gue ketemu orang. Gue datengin lah Pak Jokowi, terus tiba-tiba gue datang ke sini, datang ke sana, ngobrol-ngobrol aja. Abang apa kabar gitu-gitu. Ngobrol apa? Nggak pernah minta bang. Kode-kode? Nggak pernah. Tanda? Jujur adakah? Jujur nggak pernah. Jadi ngobrol aja silaturahmi. Kontenin rame gitu. Jadi gue nggak tahu ya. Padahal kan konten gue nggak tinggi-tinggi amat. Followers gue cuma ratusan ribu. Reach gue juga nggak gede-gede amat menurut gue. Tapi mungkin yang follow tuh rata-rata pejabat. Mensesnek yang lihat story gitu. Maksud gue ya itu karena mungkin dari dulu main. Gue mungkin kalau kita ambil bang karena mulai duluan aja. Mulai duluan dan terus tetap di sini gitu. Iya benar. Bang Syarif kan udah follow Instagram saya, udah follow-followan. Bisa kali dipanggil ke Solo ngobrol-ngobrol sama Pak Jokowi. Nggak apa-apa ngobrol-ngobrol aja dulu bang. Iya. Egy Sujana dipanggil. Saya nggak perlu jabatan, parsel dari masing-masing saya. Saya parsel aja, nggak apa-apa. Kan ditutup lagi pintunya. Tapi gue lihat adalah menurut gue udah nggak bisa lo dibilang putu loncat. Tapi ya gue sih itu kan tuduhan orang, gue bodo amat. Maksud gue nggak ambil pusing. Tapi menurut gue kalaulah ada orang yang cukup beruntung dalam ekosistem medsos dan jadi politisi dan dapat kerjaan dalam tanda kutip ya bang, gue mungkin salah satunya. Selain lu kali ya. Ya maksudnya ya bisa bang, asal lu konsisten aja. Konsisten aja. Maksud gue lu konsisten aja ngonten, lu ngomong aja, sampein aja pikiran lu. Ya kan? Kan cara ini kan cara baru bang. Ya betul. Cara yang nggak ada dengan era ya dulu mungkin orang masuk HIPMI dulu, AMPI dulu, MPG dulu.
IMM dulu gitu. Ya sedangkan ada cara baru yang metodenya tuh memungkinkan. Jadi ya gue mungkin beruntung karena itu. Tapi lu percaya bahwa misalnya lu berpikir di luar sana orang yang lebih hebat daripada lu tuh banyak, tapi yang beruntung lu. Sangat banyak kalau gue kira. Tapi gini, di era kayak sekarang menurut gue agak susah lu bisa menceritakan kehebatan lu kalau lu nggak konten. Iya kan? Kan berarti circle terbatas saja. Bagus nih. Viral misalnya kan. Kayak konten-konten lu kan juga menurut gua adalah karena keberanian lu gitu kan sampai ke titik ini ya. Jadi dalam dunia kreatif politik sekali ya. Ada yang mungkin memilih kayak lu misalnya di belakang layar bantu politisi, bantu klien gitu kan. Karena gua kebenaran karena gua udah kadung ngambil KTA, bedanya gua malu kan gua ngambil KTA, lu enggak? Oh iya. Iya kan? Kalau lu ngambil KTA, lu mungkin kayak gua. Iya. Kalau gua nggak ngambil KTA, gua kayak lu. Iya. Bedanya di situ aja. Jadi metode kita sama, cara kerja kita mirip, ngomong, ngoceh, tapi mungkin bedanya gue udah ber-KTA aja. Dan lu bertarung langsung di lapangannya. Karena gue memang punya aspirasi ke situ. Lu mungkin belum ada callingnya, Bang. Iya, benar. Kalau gue udah ada panggilannya untuk ikut elektoral. Ngerasain tuh nama masuk KPU, ngerasain tuh pilkada gitu. Gue jujur Bang, yang belum gue coba nih pilpres doang nih. Anjir. Iya, pileg sudah. Iya kan? Pilkada sudah. Iya. Apalagi? Pilpres kan? Iya. Pilpres belum gua coba. Gibran Valdo cocok. Auto lose itu. Di Sumbar kalah, di Solo kalah. Paling menang di Kutub Utara doang itu gitu. Jalan Kutub Utara. Tapi sekarang lu di PSI menurut gua gua tuh termasuk yang kagum sama PSI di awal-awal ya. Selalu semua orang ngomong gitu soal PSI. Wajar ya? Wajar. Gua kan pemain transfer pertama nih. Oh iya. Gua proyek rekrutan pertama, Pak. Lu direkrut, yang rekrut keluar. Bukan, yang makelarin keluar. Rian Ernest. Ditarik waktu itu sama Rian di PSI. Ya kan, masih ada Grace masih sampai hari ini masih ada. Masih. Lu masuk PSI, Rian yang keluar, Samara keluar. Kocak emang kalau sales emang cepet kabur. Owner masih stay. Ini kan ya Rian kan waktu itu lucu. Jadi ceritanya ya kalau gue cerita lebih jauh ya, gue tuh sama Bang Rian dipanggil ke Singapura. Untuk jadi pembicara, Bang. Lu bayangin ya, pembicara di NUS. Itu kan kampus bagus, nama institusinya ICS. Orang yang bisa ngomong itu profesor, doktor. Gua sama Rian Ernest, anakku 2000-an, Rian tuh 2005. Gua 2008. Senior gua nih. Rian tuh lebih senior pada lu ya? 3 tahun. 3 tahun. Mukanya lebih muda kayaknya, karena mungkin dia bule kali ya. Abis itu gue dipanggil Bang Rian jadi jubir Jokowi, gue jadi jubir Prabowo. Nah, pas di situ diajak makan sama Pak Jeffrey. Jeffrey PSI ya. Jeffrey PSI. Di situlah gue kenal pertama kali. Tapi setelah itu gue nggak pernah lagi ditenteng Rian Ernest ketemu Jeffrey, nggak pernah. Bang Jeffrey nggak pernah. Gue direct aja langsung teng gitu. Terus setelah gue kalah Pileg 2019, Pan dia nanya mau maju nggak Pilgub Sumbar jadi wagub. Boleh juga nih. Tapi pindah PSI ya katanya. Ya gue kan waktu itu 29, nggak terlalu banyak baggage. Gue juga nggak terlalu. Ya mungkin yang kesel pasti Pak Zul and family lah. Harus gue akui itu pasti ada kekesalan. Kekecewaan lah ya. Karena dianggap anak, saudara, dan lain-lain gitu. Tapi gue kayaknya nggak punya banyak bagasi banget. Nah, jadi mumpung masih muda, menurut gue ya nggak apa-apa, salah-salah dikit lah. Tapi ini bukan kesalahan menurut gue. Maksudnya gue tidak menyesalin itu pilihan gitu. Gue pindah. Gila aja pindah dari PAN ke PSI. Kocak banget. Partai yang sudah punya nama, udah ada di DPR. Udah di DPR, lu pindah ke partai yang dulu antah berantah. Antah berantah. Adanya di medsos. Iya. Lu waktu itu nggak, jujur Bang, tawarannya apa? Nggak ada sih. Cuma tarung aja. Tarung aja. Bisa tarung. Gue sesimpel itu. Ya namanya masih muda, Pak. Dibiayain nggak? Dibantu ya. Dibiayain nggak? Itu dua hal yang berbeda. Berarti maksudnya diplomatis banget. Loh, itu dua hal yang berbeda. Kalau dibiayain, sama itu, Bang. Dibiayain all. Dibantu ya kita ada juga. Gitu. Nggak kosongan juga, Bos. Nggak kosongan juga. Nggak kosongan. Akhirnya cuman gara-gara itu lu pindah tuh. Ya karena dia menawarkan gua tarung. Kalau Pan visi misi apa kayak lu ditargetin jadi apa gitu? Nggak ada.
Enggak sih, karena kalau gue lihat juga di PSI, gue tanya, Pak Jeffrey mau jadi apa? Saya nggak mau jadi apa-apa. Oh cocok nih, nggak jadi saingan gue nih. Ya kan? Kalau dia masih pengen jadi menteri, saingan gue pasti. Oh iya. Ya kan? Kalau dia pengen jadi kepala daerah, Saingan lo. saingan. Gue kan nggak mau bersaing sama orang paling tinggi di partai gue, bos. Oke. Saya kayak Mas Kaisang, emang dia masih pengen jadi menteri? Dia doang ketua partai yang nggak jadi menteri, Pak. Lu lihat aja, Agus Jabo jadi wamen. Iya. Belum kali. Kagak mau. Semua juga keluarga Pak Jokowi bilangnya nggak mau. Lah, Mas Kaisang fakta lah. Dari semua ketua umum partai koalisi, dia doang yang nggak jabat. Gagah nggak ketemu gua? Menurut gua gagah sih. Iya. Maksud gue, Pak Anies Mata ambil. Iya kan? Sebenarnya yang non parlemen ambil semua. Aha ngambil. Aha siapa tuh? Airlangga Hartarto. Oh iya ngambil. Terus Partai Garuda tuh si Pak Riza itu ngambil. Mas Kaisang doang yang ngambil. Berarti ini kan bukan saingan gua. Kalau gua bersaing sama ketum agak rumit, Pak. Tapi bukannya waktu itu Mas Kaisang pengen dimajuin ke Pilgub Jakarta? Orang-orang goreng-goreng. Oh, Mas Kaisang. Gua juga seneng kalau dia maju Pilgub waktu itu. Seru juga nih kalau apa ya, gue udah mau bikin relawannya waktu itu. Udah relawan aja. Tapi gitu, gue sih respect Mas Kaisang nggak ngambil jabatan. Oke. Itu bagus menurut gue. Nah PSI sekarang ya perubahannya besar banget kan? Pasti. Pertanyaan gue adalah dibilang partai Jokowi menurut lu gimana? Satu, kan orang-orang transferan ini nih orang-orang sangar bang, yang pindah ke PSI ya. Sangarnya gimana nih? Sangar nih kan punya track record yang luar biasa semuanya. Yang di Makassar siapa bang? RMS. RMS kan tuh bahkan omongan-omongan burungnya adalah Pak Prabowo maju di Makassar bareng sama RMS bisa kalah sama RMS. Sangarnya RMS tuh di Nasdem. Yang kuat banget. Kuat banget. Tapi kan ada beberapa yang track recordnya juga buruk. Lu melihat PSI ini buruk ini dalam artian berkasus ya? Ya berkasus lah. Menurut belum tentu belum diputus. Belum diputus, betul kan? Lu melihatnya brandingan PSI mau dibawa ke arah mana sebenarnya sekarang? Ya kalau gue lihat sih PSI lebih realistis aja sih sekarang, bahwa kita butuh banyak orang. Realistis ini kalau misalnya kalau gue tarik ke industri kreatif lebih ngepop lah ya. Ya mungkin lebih ngepop kali ya. Lebih industri lah, lebih industri ya. Lebih industri karena play game-nya butuh banyak orang. Lalu bayangin ya, kalau saya PSI lolos. Yang yakin iya, misal nih yang bukan misal yakin gue bang 2009 lolos misalnya. Yakin loh ya. Tapi di DPR ketemu sama Pak Bambang Pacul, ketemu sama Pak Sahroni, ketemu sama Bu Putri Zulhas, tapi yang ngadepin Bang Raja Juli, Sis Grace, habis tuh gua. Tapi kalau ada Pak Mat, ada Bang RMS kan ada enaknya nih. Oh, gitu loh. Ya paham gua. Ada kan, tamengnya, ada abang-abangannya lah. At least ada orang yang udah pernah ada di situ. Yang direspekin lah. Iya, ya at least bisa ngomong bang sama mereka orang. Karena kan DPR itu secara struktur tuh perubahannya nggak signifikan. Orang-orang pemain lama kan. Iya, dan itu udah ada garis dapilnya pak. Iya. Ya jadi kalau dapil itu Pak Bamsud aja terus gitu. Iya kan, kalau di sini siapa Pak Kahar Muzakar terus. Iya. Sampai pensiun tuh di DPR. Coba cari ada yang paling lama di DPR, coba lu cari dah. Nah, terus siapa misalnya? Terus maksud gua, kalau seandainya kita kosongan, Bang, capek sih pasti. Iya sih. Capek ngelindungin teman-teman, Pak. Iya sih. Capek ngelindungin teman-teman, capek ngelindungin mereka, tapi ya misalnya yang punya bakat ngadepin, udahlah bang, jangan gitu-gitu kali bang. Ya. Ampun bang, jangan kencang-kencang bang gitu. Nggak ada ya. Nggak banyak. Dan belum ada sosok di PSI. Ini mohon maaf ya, kalau tiba-tiba tipikalnya kayak, jangan Bang Ade Armando deh. Kayak Bang Denny Siregar deh masuk DPR. Ya. Yakin lu nggak digebukin? Iya. Kalau seandainya pakai cara itu. Nah, ini kan PSI banyak ke arah situ dulunya. Ya. Pelan-pelan kita ubah. Ya, bukan ubah sih. Metodenya mungkin yang kita coba adjust. Tujuannya tetap sama. Saving uang rakyat, transparansi, birokrasi baik. Tujuan tetap nih. Tapi how to-nya mungkin yang kita ganti, Bang. Caranya. Cara bermainnya ya. Cara mainnya yang lebih masuk akal gitu. Cara bermainnya. Ini termasuk yang lama nih.
Iya, Pak Muhyiddin Muhyiddin Muhammad Musa- Said. Oke, ini termasuk yang lama nih. Mm-mm. Nah, tapi kan sekarang juga menurut gua udah ada Pak Jokowi lagi di PSI. J itu Jokowi kan? Ya biar Mas Kaisang yang jawab. Alah. Alah. Dewan Pembina J siapa lagi? Yusuf Kala. Wah, kalau itu masuk paten juga. Minimal ada teman-teman diskusi dikit. Nggak gitu, Pak. Tapi kan yang bukan nyebelin ya, mungkin gorengan netizen adalah Pak Jokowi kan katanya beres jadi jadi presiden kan pengen jadi kembali ke Solo. Ya kan di Solo beliau. Tapi kan cawe-cawe. Ya kan di Solo tetap. Cawe-cawe gimana? Datang cuma jadi, mohon maaf ya, datang jadi motivator di acara PSI. Bukan motivator itu, Bang. Bang, Menggerakkan itu, Bang. Di setiap tahun, Bang. Ini kan gue saksi nih. Gue tuh kan tugas gue waktu di staf Mensesnek tuh kayak DPSI cuma satu. Ya. Mastiin Pak Jokowi hadir ketika acara PSI. Itu tugas gue. Oke. Bukan karena anaknya di situ. Ya, belum ada Mas Kaisang waktu itu. Iya. Gue kan cuma intip-intip ke Pak Pratik. Pak Jokowi bisa datang nggak? Itu doang KPI gue mah. Dari PSI. Iya, jadi KPI gue itu memastikan Pak Jokowi hadir. Kayaknya tiap tahun gue bisa bikin hadir. Tiap tahun. Nah, jadi at least gue ada gunanya jadi staf khusus Mensesnek dalam perspektif PSI. Titip-titip agenda. Lihat-lihat agenda gitu. Kapan Pak Jokowi kosong, Bro? Oh, jangan hari ini, Pak Jokowi keluar negeri. Coba di hari lain. Oke, menyesuaikan. Karena kita kan belum partai kaya amat, Bang. Kita nggak bisa booking hotel sekarang, cancel, duitnya diambil, itu nggak bisa tuh di PSI itu. Iya, nggak bisa. Iya, pelan-pelan dong kita kan. PT pas-pasan. Iya. Gitu. Jadi tugas itu. Tapi kalau orang bilang sekarang kan brief di motivasinya Pak Jokowi di acara PSI kan jelas. Menang, harus sampai RT RW. Masyarakat kan akhirnya melihatnya itu bukan cuma sekedar motivasi. Itu sebuah komando. Iya. Iya kan? Ya wajar dong pada akhirnya rakyat bilang, ya ngapain Pak Jokowi belum tuntas. Kayak belum tuntas gitu loh. Ada ambisi revenge lah, balas dendam, apa bahasa kasarnya balas dendam lah. Ya kalau seandainya gue batasin ya Bang ya, kalau dalam konteks beliau ikut election, nggak lagi pasti. Tapi kalau beliau ngasih advice, gue rasa sih nggak salah. Ya kan? Ya ngasih advice, ngasih masukan, kalian harus bikin struktur sampai RT RW, saya siap bantuin gitu. Menurut gue itu nggak salah. Karena faktor anak atau ada sebenarnya sih Pak Jokowi dari dulu tuh demen sama PSI. Lu tanya aja nih, ini kalau boleh jujur-jujuran ya, yang dicoblos Pak Jokowi itu di 2019 sama 2024, gue mungkin ada feeling PSI 50% dia coblos mah. Apa yang membuat Pak Jokowi, kan lu udah lama juga di PSI ini. Karena mungkin kayaknya masih bisa diperbaiki. PSI ya? Iya, maksudnya kan orang baru, fresh, cita-citanya baik, jadi masih bisa dikasih tahu. Kalau Pak Jokowi dengan partai lain kan Pak Jokowi yang dikasih tahu. Kita maunya begini ya. Gitu loh. Apalagi beliau pernah jadi presiden didukung oleh partai-partai terkait. Kalau PSI kan kita memang dari awal itu menjadikan Pak Jokowi sebagai idola anak-anak ya terutama ya. Itu kalau itu statement yang jelas dari PSI dari kemarin, dari dulu. Yang kedua, Pak Jokowi itu menurut gua manggilin anak PSI itu masih bisa. Karena belum ada yang kerja, belum ada penjabat. Belum dapat posisi, dikasih tahu masih bisa. Nggak tahu nih bocah-bocah kalau tiba-tiba dapat posisi berubah ya. Iya. Gitu loh. Kenapa Pak Jokowi nggak dijadiin ketua aja sekalian? Ya, nanti dihebohin lagi katanya di Solo. Tanggung Pak Dewan Pembina mah. Nanti di Solo jadi rakyat biasa. Nanti salah lagi. Masa orang ngasih pengalaman aja nggak boleh di Republik ini, ya kan? Ya? Pak JK aja boleh, tapi kan Pak Jokowi kan memang jadi rakyat biasa. Beliau kan datang sebagai orang biasa, ya kan? Kebetulan ayahnya Mas Kaisang. Tapi biasa-biasanya Pak Jokowi kan tetap mantan presiden, Bang. Ya itulah berkah yang beliau punya. Gua tahu kenapa Valdo bisa bertahan di industri politik. Emang mulutnya sadis. Maksudnya kan itu kan bisa gitu mulutnya Valdo. Keren. Enggak dong, maksud gue ya orang yang gini yuk, kita itu kalau bicara Pak Jokowi ya, kita itu terpapar Pak Jokowi Pak dari 2008. Ya. Awal-awal medsos. Wali kota dari Solo ngajakin orang makan untuk gusur.
cerita itu sampai ke mobil SMK, awal-awal medsos. Isi medsos Pak Jokowi doang. Waktu itu 2012, 2013. 2012 beliau maju di Jakarta Baru YouTube channel One Direction itu yang Mumbai itu ada orangnya mirip lu, gua kira lu Cameo Project. Pak Jokowi lagi. 2014 Pak Jokowi lagi, 2019 TikTok Pak Jokowi lagi. Lama ini Pak. Iya sih. Di dalam skema algoritma media sosial kita nih berapa tahun ya? 15 tahun. So sepanjang beliau mungkin wali kota 20 tahun Pak. 20 tahun kiprahnya Pak. 20 viralnya Jokowi di media sosial. Itu gimana caranya? Tapi aslinya Pak Jokowi gitu nggak Bang? Apa maksudnya? Karena gini, banyak banget kan akhirnya jokes-jokesnya adalah coba kalau pria Solo itu tidak turun ke gorong-gorong gitu kan. Coba pria Solo itu tidak muncul, kita ketipu dengan brandingannya. Ini gue cerita pengalaman gue menarik ya. Menarik. Ini pengalaman personal. Iya. Pertama kali gue minta izin ke Pak Jokowi untuk ikut pilkada. 2000? Tangerang. Oh, Tangerang ini. Oke. 2025. Ya, yang kemarin. Pak, saya mau ikut pilkada, Pak. Di mana, Mas? Di Tangerang. Oh, bagus. Saya kira mungkin pemimpin muda besok banyak yang akan hadir. Oke, saya mendukung ini, Valdo. Tunggu sebentar ya. Dia pergi dong. Gue kira beliau tinggalin gue kan. Beliau keliling, kucuk-kucuk, lari-lari kecil gitu. Kayak happy gitu. Valdo, ini kartu saya. Tahu nggak lu gue dikasih apa? Kartu Indonesia Sehatnya atas nama Pak Jokowi. Kamu keliling bawa kartu ini, bilang program kesehatan begini-begini. Sedetail itu Pak ngasih gue masukan. Dan sampai hari ini tuh kartu masih gue pegang. Even gue kalah. Maksud gue, apa ya? Gue mungkin salah satu kandidat yang cukup beruntung minta advice Pak Jokowi soal pilkada. Even gue kalah. Iya. Tapi dia datang, dia ke ruangan. Iya. Dia punya keys itu kan yang warna hijau atasnya itu. Dan itu gue bawa sampai sekarang. Namanya Joko Widodo, Pak. Maksud gue orang yang sampai sebegitunya ngasih nasihat gitu. Untuk gue yang dulu pernah nyerang beliau, juga sempat bantu beliau. Ya tapi mungkin karena dia senang aja anak muda atau apa gitu. Oke. Maksud gue juga, gue ya bukan datang minta bantuan juga Bang gitu, tapi minta nasihat aja. Yang minta bantuan ke Pak Jokowi pasti dibantu, tapi kita malu juga lah. Berarti Pak Jokowi, ya kan ini kan orang kan nggak banyak yang tahu, lu yang lebih banyak tahu lah sebenarnya. Ketemu Mas Kaesang. Nah itu gue datang ke Solo, datang kedua. Oh ya, ini menarik nih. Lu termasuk yang digoreng di media sosial. Masuk pintu ratapan, keluar jadi komisaris. Mungkin ya. Tapi sebenarnya nggak ada kaitannya sih menurut gue. Masa sih Bang? Gue nggak tahu. Ya dari versi lu ya. Maksudnya ini kan orang hanya melihat dari media sosial ya. Gue nggak tahu, nggak ada Bang. Nggak ada obrolan ke situ. Karena menurut gue termasuk orang yang mendukung Pak Jokowi 2 kali. Kalau ngelihat pattern di medsos gitu pasti. Abis ketemu Pak Jokowi, ketemu Mas Gibran, tiba-tiba diangkat jadi komisaris. Betul. Atau yang kayak kemarin yang dapat parcel, Rismon datang, keluar minta maaf akhirnya. Karena gue cukup mengikuti Pak Jokowi, gue inget banget Haritanu termasuk yang oposisi keras banget sama Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi ini kan selalu bermain dengan simbol, menurut gue ya. Iya. Dia nggak pernah statement, nggak pernah blunt. Ya betul. Gue inget banget tiba-tiba masalah baliho yang katanya adalah milik dari Haritanu itu naik, Haritanu ke istana, keluar Perindo mendukung Jokowi. Satu lagi yang paling gue ingat dan gue paling suka sih secara simboliknya adalah waktu itu Demokrat belum mendukung Pak Jokowi, terus lumayan kenceng tuh Demokrat kritik Pak Jokowi. Ya lumayan juga gue ngedapinnya waktu itu. Betul. Pak Jokowi datang ke Hambalang, ditanya ngapain, nggak ngapa-ngapain. Oh, ngelihat bangunan. Lihat bangunan doang. Berapa minggu kemudian, bulan kemudian, Demokrat mendukung Pak Jokowi. Ini orang Pak Jokowi seperti apa sih? Maksudnya menurut gue hari ini berpower loh Bapak ini. Simbol ya, gue setuju. Soal simbol gue setuju. Simbol itu yang sering bikin orang salah baca Pak Jokowi menurut gue. Setuju. Karena orang banyak pengen jadi tukang tebak simbol ini. Dan katanya gosip-gosip ya Pak Jokowi itu termasuk orang yang kalau siapapun datang, dia bakal bilang,
bagus. Oh iya pasti. Iya. Pasti. Termasuk gua. Itu yang membuat orang salah kaprah. Tapi kan persoalannya gini Bang, yang paling sering salah itu adalah orang yang merasa bisa baca Pak Jokowi. Kalau gue jujur, gue orang Padang, orang seberang nih gue nih, kagak bisa gue baca simbol itu. Gue nanya biasanya. Ini apa Pak? Bukan ke Pak Jokowi lah, tapi ke orang-orang Jawa juga. Oke. Ini kok kejadiannya begini gimana ya? Kan gue kagak ngerti. Yang gitu-gitu. Oke. Di mana gue ngerti, gue tidak dididik dengan begitu, simbolik begitu. Kita orang Padang ini dagang aja kan. Tapi pertanyaan gue adalah kenapa seberpower itu Bapak Jokowi sampai hari ini loh, kayak Rismon, Egy Sujana. Menurut gue tirakatnya kuat Pak. Tirakatnya kuat Pak. Ada gitu-gitunya mungkin. Kalau itu sih gue percaya. Hubungan sama semestanya kuat gitu. Itu yang mungkin orang nggak banyak tahu, beliau puasanya kuat. Orang nggak banyak tahu beliau sholatnya aman gitu. Orang nggak banyak tahu dia bantu orang banyak sering gitu. Ya pada akhirnya sih itu akumulasi dari memang dirinya begitu kali ya beliau. Kalau menurut gue ya. Jadi gue menghormati beliau dengan approach-nya, gue menghormati beliau dengan keterbukaannya, gue menghormati beliau dengan dukungannya. Walaupun kadang-kadang gue juga gesrek juga kadang-kadang dengan apa yang beliau lakukan, even saat gue kerja sama beliau gitu di istana gitu. Tapi kalau secara kumulatif, ini orang sih hormat banget. Okay. Lu bisa dapat jadi komisaris gimana Bang? Nggak ada. Maksudnya lu datang ngobrol? Datang ngobrol nggak ada ngomong. Kasih tips, apa tahu gue dipanggil kan bisa ngobrol nih gue nih. Ada. Gimana? Kalau pertanyaannya gini, kamu pindah Gerindra nggak? Ada pertanyaan kayak gitu? Oh ada. Oh enggak Mas, saya tetap di PSI, aman-aman aja sih di sini, baik-baik aja. Kayaknya teman-teman saya yang pindah, gue bilang kan. Oh ya bagus lah, kayak gitu aja kalau gue mah ngobrol. Gue nggak ada ngomongin kayak, aduh kosong banget nih bro, gile. Mungkin, tapi kan dari ketemu Jokowi, ketemu Gibran kan? Iya mungkin. Ngobrol apa? Gimana kondisi sekarang? Ya kalau menurut saya Mas, kita mesti PSI mesti begini. Kalau menurut saya nih pemerintahan mesti begini Mas. Gitu-gitu aja, udah pulang. Enak banget. Gue kalau ketemu temen gue gimana keadaan, pasti minjem duit tuh Bang. Dia kasih dapat jabatan, gue juga mau. Kayaknya ya. Apa? Salah satu tipsnya. Apa tipsnya? Untuk jabatan appointee, jangan pernah minta. Tapi lu yang pengen ketemu Pak Jokowi waktu itu, silaturahmi atau dipanggil? Iya gue Abang Syarif. Bang, pengen ketemu Bapak dong. Bang Syarif abis ini gue DM ya Bang ya. Gue DM abis ini Bang Syarif ya. Izin ya. Ya Gibran, lu dipanggil? Atau lu Gibran. Mas Gibran tuh kadang-kadang ya Mas Gibran lah namanya. Lucu ya. 2 jam sebelumnya, mana bro? Jakarta. Yaudah tunggu gitu aja 2 jam sebelumnya. Aduh gue kadang-kadang pakai celana jeans Pak. Kalau itu gue akuin keluarga Pak Jokowi emang gitu. Gue udah punya pengalaman di WhatsApp Mas Gibran acara yang di Solo. Iya, maksud gue ya apa adanya gitu. Iya sih. Dan menurut gue sih ya mungkin ada ini ya. Gue nggak tahu, mungkin orang lihat kasihan kali sama gue kali ya. Nah, lu beruntung sih Bang. Nyebelin sih masih gue. Iya. Tapi emang Mas Gibran ya bener sih kalau itu Gibran bisa apa adanya. Dia pulang itu kan nggak banyak yang tahu. Kadang-kadang beliau tuh lari gitu dari Istana Wapres ke rumah gitu. Lari beneran hujan-hujan mah. Kagak ada yang sadar. Ya gue pernah pagi-pagi di WhatsApp Mas Gibran bikin acara waktu MLI. Pagi Mas, ini saya Gibran. Mas saya biasa kalau bikin acara yang nonton 1.500 Mas. Katanya penonton MLI baru 700. Bikin 1.500 saja Mas. Iya. Kita kan pasti jawabnya siap Mas. Siap Mas, tapi bayar yuk. Untung waktu itu dapat diskon di tempatnya. Tapi ya kalau menurut gue sih nggak. Ya Mas Kaisang, Mas Gibran, Pak Jokowi. Ya pandangan orang sering salah terhadap mereka. Gue kira ya. Dan itu adalah konsekuensi dari lu berkuasa. Ya. Lu nggak masalah bahwa ini adalah dinasti politik? Ya kalau dinasti dia langsung pilih Bang. Ini kan ikut pemilu. Nah gue pengen kalau dari pandangan lu nih. Kalau walaupun udah lewat ya Bang ya, Mas Gibran udah menang. Kalau orang kan yang masih mempermasalahkan Mas Gibran hari ini adalah merubah undang-undang. Kata orang. Ya. Tim. Ya kan. Menurut pembelaan lu gimana? Ya menurut gue itu diskriminatif sih umur itu. Kebetulan Gibran di situ. In fact secara prinsip gue nggak suka itu pembatasan.
Tapi kita udah ngegugat berkali-kali, kita gagal terus. Gua harus akui tim ini canggih. Atau yang gugat ini canggih. Dan menurut gua, misalnya ada orang bagus, Bang. Taruhlah dia udah dagang dari usia 24. Sukses 29. Pengen maju gubernur. Nggak bisa, karena harus 30. Lu juga terhambat umur kan? Gue juga pernah terhambat. Walaupun gue yakin gue nggak menang juga waktu itu. Tapi maksud gue, itu menurut gue diskriminatif aturannya. Apa coba alasannya tuh lu gubernur harus 30, wali kota 25, presiden 40. Apa coba? Wali kota berapa? Wali kota 25, bupati. Wali kota 25. Gubernur 30, presiden 40. Emang ada jaminan yang lebih muda ini lebih nggak deliver? Ya. Ini kalau kita ngomong secara prinsip ya. Ya, secara prinsip. Ya. Tapi kalau secara politik, ya pasti ini adalah sebuah upaya yang dianggap oleh musuh atau orang di luar adalah bukan musuh ya. Ya pihak yang berbeda keyakinan itu yang ngotak-atik aturan main. Tapi kan lu kan jadi organisasi juga kan, Bang? Kita kan terbiasa dengan antrian. Sedangkan dengan umur kan membuat antrian itu jadi acak kan. Ya, menurut gue sih karena zamannya berubah juga sih, Bang. Memang kita harus ngantri mulu, Bang. Maksud gue, ya mungkin ada organisasi yang tetap ngantri, ada gitu. Iya, tapi misalnya kayak di organisasi, jangankan BEM deh, unit kegiatan kampus. Iya, pasti ada kaderisasi lalala ngantri kan. Yang tapi, tahun ini harus tahun ini. Iya, betul. Tapi kan itu memungkinkan. Dan trennya tuh sekarang udah nggak ada lagi, Bang, antrian, Bang. Kalau kita memang orang yang percaya merit system, ya udah. Tapi kalau gue bantahnya adalah percuma undang-undangnya diperbolehkan, tapi bawah-bawahnya ini dari organisasi-organisasi budayanya masih budaya lama, bawa antri. Ya kalau undang-undangnya udah berubah, harusnya organisasinya ngikut dynamic dong. Tapi kan memang tidak mudah. Kadang-kadang gini juga. Apa, Bang? Seniornya keyakinannya gitu, orang tuanya keyakinannya gitu, anaknya juga gitu. Iya sih. Ditransfer itu. Turun budaya itu turun. Culture itu turun karena dia ngeliat babenya dulu gitu. Iya. Gitu. Ya. Tapi ada kelompok Pak Jokowi misalnya didobrak. Ya kan? Ya. Ada yang ngedobrak. Kalau gue sih ngelihat, bagus juga nih ada yang ngedobrak. Oke. Dan menurut gue cuma beliau yang bisa dobrak. Yes. Kita ini mana bisa, Pak? Yes. Masalah usia ini kalau menurut gue nggak Mas Gibran siapa coba? Sebenarnya Emil Dardak juga bisa wapres tuh. Kalau kita lihat konteksnya, di bawah 40 tahun juga, 30-an tahun. Iya. Tapi beliau nggak ada yang dukung. Tum Dito juga bisa. Iya. Aing juga bisa. Tapi kagak mungkin. Gibran Valdo. Ya lah, nggak mungkin lah. Hancur itu sudah. Fix kalah. Mungkin kalah pertama Mas Gibran. Iya. Namanya Gibran Fem. Ya, Gibran Valdo Maldini. Kalau gue sih hormat sih sama Mas Gibran. Menurut gue tenang, dingin. Ya lu juga kenal Mas Gibran lah. Ya. Gitu ya. Jadi untuk menurut gue seusia di bawah 40 kayak kita, Bang. Ini jagoan. Mas Syarif, ntar aku DM ya. Bang Syarif juga baik, jagoan juga tuh. DM-an kok, Bang. Jago. Bang Syarif itu menurut gue hebat. Ya. Hebat sih menurut gue. Loyal juga lah. Kalau soal loyalitas kita nggak berani ngomong di depan Bang Syarif. Ya. Hormat. Ya, tapi berbagai macam cuaca, berbagai macam musim, berbagai macam tuduhan. Stay. Kuat. Ya, oke. Sebelum gue bahas PSI 2029, menurut lu pribadi, ijazah Pak Jokowi dan Mas Gibran asli atau enggak? Asli. Emang lu udah pernah lihat, Bang? Gue percaya itu asli. Kepercayaan. Ya, gue kepercayaan lu. Gue percaya itu asli. Karena menurut gue nggak masuk akal gue itu nggak asli. 5 kali Pak pemilu. Kok bisa lolos? Iya. Nggak masuk akal aja. Kalau masalah IPK yang mana? Kan pernah tuh viral di sekarang juga. IPK-nya Pak Jokowi nggak di bawah nggak 3. Ya kalau IPK mah kemampuan masing-masing lah. Bisa jadi rate-nya beda, Pak. Yeah. Kalau dulu IPK bawah 3 keren. Kalau sekarang IPK bawah 3 kan susah. Ya. Ya kan? Kan kita nggak tahu dunia akademik kala itu. Kalau gue mah ya maksud gue bukan gue maksud gue kalau IPK lu tinggi, lu nggak kalau IPK lu bagus, lu susah dapat kerja, apalagi IPK lu jelek kan gitu kata orang-orang kan. Tapi kan maksud gue politik kan nggak mandang IPK. Iya sih. Ya apa? Orang S2 S3 ini kalah sama paket B, Bang. Lah kalau gitu kalau misalnya di politik nggak mandang IPK, kenapa kerja harus ada IPK?
Nah, berarti ada yang perlu kita teliti ulang soal maksud gue ini kan jadi diskusi. Jadi presiden nggak perlu IPK. Gue setuju, Iya, gue setuju. iya. Oke, aku bilang gue setuju. Iya. Tapi masuk kantor syarat IPK sekian. Persoalannya mungkin ada aturan internal kantor. Itu kan kebebasan Akhirnya kantor. jadi bercanda kan, Bang? Maksudnya jadi bercanda masyarakat gitu. Oh, iya. Gua aja masuk kantor IPK gua harus 3,5. Kadang-kadang gitu juga, yang nggak nyambung disambung-sambungin sama netizen ini. Gue nggak nyalahin ya, tapi that's how netizen kita ingin berkreasi gitu loh ya. Maksud gue, kalau seandainya memang kantor menganggap IPK nggak penting, ya udah lu bisa bikin sendiri kan. Tapi kan ada kantor yang menganggap IPK penting karena mungkin cara ukur ini orang bisa berpikir adalah dia benar nih kuliahnya. Gue di kantor gue nggak pakai IPK kok, Bang. Udah cocok nih bikin pemilu di dalam kantor. Kali aja lu yang kalah, Bang. Ya, maksud gue kan di politik kita nggak ngelihat itu sebagai syarat. Yes. Orang jujur aja, Bang, teman-teman gue kalah sama paket B, paket C, paket B. Paket B kan SMP ya? Paket C, doktor kalah. Nah, bagus nggak buat politik Indonesia? Apa? Bagus nggak sistem itu buat politik Indonesia? Nah, kadang kan tanpa memandang IPK. Nah, ini harus kita teliti sih menurut gue. Oke. Harus kita teliti impact dari IPK itu apakah setinggi itu untuk mengukur ini orang bisa mikir apa enggak? Apakah IPK segaris lurus dengan kemampuan? Ya, itu mungkin perlu kita teliti secara serius. Kalau gue ya, kalau seandainya ya sebenarnya sih kemampuan berpikir itu tercantum pada nilai ya. Tapi faktornya kan banyak, Bang. Kita nggak tahu kalau itu dia lagi susah, duit nggak ada, nilainya jadi C atau D gara-gara harus nyari duit. Nggak ada masalah. Gue IPK gue juga 3,09 kok. Gue 3 pas. Masih untung kita masih. Kalau jadi presiden nggak digoreng. Kalau belum 3 pun kita nambah 1 semester lagi. Biar IPK kita pas keluar agak paten dikit. Iya. Kalau gue lihat sih IPK itu penting, penting gitu. Tapi gimana masukin itu sebagai parameter seseorang jadi pejabat publik, nah itu mungkin perlu diskusi yang lebih serius. Oke. PSI 2029, masa sih, Bang? Kalau gue yakin PSI menurut keyakinan saya, kalau kata Bang Panji. Katanya nggak efektif itu katanya. Nggak efektif. Ganti. Apa kalau kata Bang Haris Hasan? Sedari pemikiran saya. Sebagaimana pemikiran saya. Itu baru bahasa Bang Haris. Ajaran baru. Sebagaimana pemikiran saya dan menurut ketidaktahuan saya. Gue PSI pasti masuk DPR. Itu satu. Karena nggak ada threshold. Oke. Kalau nggak berubah ya. Yes, betul. Mas Gibran akan menjadi lawannya Prabowo di 2029? Gue rasa enggak sih. Tapi kan bisa. Ya, kalau menurut gue sih Mas Gibran kalau ditanya semua sekarang kita dukung Pak Prabowo sih. Pak Jokowi bakal mengkhianati Pak Prabowo? Enggak sih kayaknya. Enggak sih kayaknya. Anak loh ini, jadi presiden loh. Iya, sebenarnya Mas Gibran ya salah satu yang lagi mimpin klasmen kan kalau untuk skema Wapres. Iya. Iya kan? Ya. Jadi apalagi tunggu aja kalau menurut gue mah. Tapi potensinya? Gua belum ngelihat ke arah situ. Belum ngelihat diskusinya ke arah situ. Tapi kan secara elektabilitas ya udah banyak kan, elektabilitas cukup masih oke. Kalau menurut gua belum lah. Mas Gibran masih 12%. Kalau dibalik Pak Prabowo yang mengkhianati Pak Jokowi atau Pak Prabowo yang ninggalin Gibran deh, nggak usah bawa Jokowi deh. Gua rasa itu juga nggak segampang itu sih. Karena gua ngelihat mereka berdua ini ya, itu udah bertarung di banyak tempat, berbanyak momen, tapi bisa bersatu untuk banyak momen. Jadi dalam, kalau menurut gua. Maksudnya gua nggak ngelihat Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu sesimpel 2024, enggak. Gua ngelihatnya dari 2014, bahkan gua ngelihatnya dari 2012 Jakarta Baru. Ya. Bahkan kalau dilihat lebih jauh lagi mungkin beliau udah saling kenal di sebelumnya gitu. Jadi ini pertemanan yang menurut gue dalam, Bang. Dan pengkhianatan itu sepertinya gak mudah untuk mereka berdua. Gitu. Walaupun di konteks politik kan apapun bisa terjadi. Pasti. Tapi kan Pak Prabowo termasuk orang yang selalu ingat sama orang yang bantu beliau. Oke. Kalau lawan deh, Bang. Lawan-lawan. Menurut lu lawan yang sekarang deh kalau lu mengamati.
lawan terberat Prabowo Gibran? Ekonomi. Kondisi ekonomi. Itu doang ya lawannya. Iya. Kalau politisi? Rumit, sulit. Karena konsolidatif banget ini. Iya sih. Iya, gue melihat. Jadi prioritasnya lagi ke arah pembangunan bangsa. Gak relevan kalau jadi penantang sekarang. Kalau menurut gue. Dan gak mudah. Karena orang lagi nggak nyari simbol Ratu Adil. Orang lagi mencari solusi terhadap kehidupan sehari-hari, Pak. Kalau gue baca ya. Lu lihat aja Mas Anies kontennya TikTok lucu aja sekarang tuh. Iya kan? Iya. Nggak yang gimana-gimana. Iya, sepukul dua pukul dia coba, tapi nggak naik, Pak. Habis itu hilang lagi. Karena problemnya sekarang orang hidup dengan kondisi yang cukup challenging. Nah itu yang harus. Jadi kalau saya ditanya apa tantangannya Pak Prabowo dan Pak Gibran, ya ekonomi lah kalau gue. Kaisang nggak bakal maju? Nggak tahu lah, suka-suka dia lah. Lu? Suka-suka ketum lah. Kok gue nunggu perintah. Nunggu perintah. Menteri? Itu kan jalan takdir Bang kalau gue lihat. Ya kan? Itu kan takdir Allah itu. Kita tahu banyak sekali orang-orang yang lucu dan di teman diskusi jadi Menteri Wamen sekarang. Iya. Gitu. Ya. Tapi kalau dari internal PSI sendiri menghadapi netizen yang netizen yang bilang bahwa PSI ini mendompleng nama Pak Jokowi, digendong Pak Jokowi lah. Alhamdulillah kok kayak gitu. Kan nggak mungkin Bang RMS deh. Apa sih pertimbangan kalian lu denger deh Bang RMS? Kenapa pengen masuk PSI? Ya menurut gue mungkin lebih baik kali ya. Lebih baik dan mungkin beliau juga mungkin ya orang kan kalau ninggalin kan ada keinginan untuk melakukan hal yang lain kali Bang. Yang lebih baik. Mungkin bukan lebih baik ya, lebih beda mungkin. Oke. Karena yang gue lihat di Rakernas itu emosional banget loh. Ya RMS pada saat pakai baju PSI itu cukup. Itu dia yang setting semua tuh, jago itu. Itu bukan dia yang setting ya, dia yang nyiapin lah. RMS itu pemakaian jaket PSI itu cukup emosional. Istrinya kan kalau nggak salah Wagub kan didukung sama Nasdem pemenang pemilu di Sulsel. Dan yang gue baca track recordnya RMS orang yang cukup berpengaruh di Nasdem. Lu bayangin ya, hari itu Bang RMS dilantik, semua orang yang dijadiin Pak RMS itu datang di belakang kamera. Mau dia ketua DPRD, mau dia bupati, wakil bupati, datang semua Pak. Bawa gerbong nggak? Mereka cuman kayak bos siap, nggak tahu gimana jadinya, gue nggak tahu. Dan gue sakti si PSI. Maksud gue nggak tahu sih itu orang bupati dari partai lain. Siapa yang bujuk RMS? Mas Kaisang lah. Mas Kaisang lah. Olah-olahnya juga bagus ya. Mas Kaisang. Ya. Jagoan Pak. Jagoan itu. Kita aja yang sering meremehkan. Kawan-kawan aja yang sering ngeremehin. Gua kira mas-mas keker doang. Berat itu jadi Mas Kaisang itu. Iya, bukan Pak Jokowi kali. Ya Pak Jokowi tuh emang beliau nggak ke Mas Kaisang. Kan Pak Jokowi ya bagus, misalnya bagus, oke, bantu Pak gitu. Tapi Mas Kaisang dong yang nge-close. Yang closing ya. Pasti Mas Kaisang dong. Dia yang legal. Karena istrinya RMS sampai nangis loh, itu terharu. Saya kayak gue kebayangin adalah RMS ini kan yang termasuk orang yang cukup berpengaruh di Nasdem di Makassar bahkan, ya kan di Sulawesi. Di Indonesia Timur bahkan. Indonesia Timur sangat berpengaruh. Cukup lama di Nasdem, berpengaruh di Nasdem, melepaskan jaket Nasdem, memakai jaket PSI itu kan emosional. Pasti. Gue pernah merasakan itu soalnya. Jadi gue relate dari tempat besar ke tempat yang dianggap kecil. Gue relate. Gue relate banget dalam konteks model gue ya. Gue mungkin nggak semewah PRMS waktu itu. Tapi maksud gue tahu rasanya itu Bang. Bengong besoknya pasti. Iya, istrinya aja nangis loh. Iya. Itu pasti istrinya, apa sih Pak? Iya, dan ibu kan Nasdem. Masih? Wah. Pak Ahmad Ali istrinya anggota DPR Nasdem. Anak RMS ikut ya, PSI? Udah jadi ketua DPW duluan. Bang Bestari istrinya DPRD Bogor Nasdem. Sudah sesakti ini, apa target 2029?
Ya masih jauh lah. Kalau gue masih menganggap masih banyak PR, masih banyak pekerjaan, masih banyak tugas, masih banyak struktur yang harus dilengkapi. Tapi ya mudah-mudahan 2029 itu kita relevan lah. Relevan tuh dalam artian kita jadi opsi yang oke deh. Mungkin kalau nggak jadi opsi pertama teman-teman, setidaknya kalau teman-teman males sama opsi pertama, teman-teman pindah ke PSI nyoblosnya. Oke. Jadi ya suka nggak suka gue masih tetap pengen bilang ini jadi alternatif pilihan. Tapi kan sekarang udah brandingnya udah bukan PSI Partai Anak Muda. Apa tuh? Maksudnya gue pengen nanya, bagaimana cara narik anak-anak muda? Kalau dulu kan jelas PSI Partai Anak Muda isinya anak muda semua, transparansinya Kalau luar dulu biasa. kan memang wajah-wajah muda yang dipasang. Oke, Ya sekarang kan? apa brandingannya? Nggak ada brandingan sih. Kita emang partai yang jadi rumah buat semua aja. Daya tariknya buat anak muda? Ya polisinya lah pasti. Ya ada Francine tuh yang masih ngurus kucing di DKI. Ya. Ya kan? Ada beberapa yang masih ngurus jalur sepeda. Ya. Ada beberapa yang memastikan semuanya itu selokan bersih. Itu kan hal-hal basic yang sebenarnya nggak pernah kita raise. Selain isu kubu mana termu lawan anak abah gitu loh. Oke. Kan ada banyak orang-orang di PSI yang kocak-kocak begitu ya, dalam tanda kutip ya. Ya. Yang mantengin tuh anggaran 4 miliar pengadaan apa, tapi itu hebohnya bisa berhari-hari. 4 miliar kan kalau dalam APBD kecil sekali. Kecil banget. Tapi kan bagi anak-anak PSI nggak kecil. Itu gede ya. Itu gede gitu. Oke. Jadi memang tetap apa ya, tetap masuk ke kelompok-kelompok yang rasional tetap, tapi mungkin ya emosional juga mulai masuk kita, sosiologis juga mulai masuk. Oke, 2 pertanyaan terakhir gua. Kenapa seorang Valdo Maldini tidak menjadi waketum di PSI? Harusnya bisa lah. Sama ngapain? Sama Broron. Enggak lah, kalau gue mah, gue jujur aja, gue dikasih tahu untuk pelantikan tuh hamin 4 jam kali. Lu gak berpikir kayaknya gue cocoknya waketum deh? Gue mungkin karena tahu berpartai itu enggak begitu-begitu amat gitu loh bang. Maksud gue, kita itu kan berpartai itu kan, ya mungkin karena gue dari dulu ya tahu organisasi itu kayak apa. Kalau saya bos nggak mau ya kita nggak usah ngoyo. Gitu loh. Tapi kan bukan berarti Mas Kaisang nggak mau ya. Tapi gue tuh jujur, gue dikasih tahu pelantikan itu datang tuh. Pelantikan acara jam 2. Gue dapat info jam 9 pagi. Lu baru tahu tuh? Baru tahu. Lu nya pas tahu jabatannya? Oh oke. Datang gue. Oke siap datang gitu aja. Lu gak berpikir kayak kenapa gue ini ya? Enggak sih. Itu kan gue nerima kayak perintah. Even last minute. Oke. Di lu nya juga gak ada ngerasa harusnya gue waketum. Enggak gitu sih gue. Gue nggak ngerasa bahwa ini sesuatu yang perlu gue tinggi-tinggiin value gue gitu loh bang. Oke. Nggak ngoyo lah ya. Ya karena kalau gue menurut gue ya, gue bahkan kalau gue waktu itu ketua PSI Tangerang. Oh. Kalau gue lebih rendah lagi kali bang. Kayaknya gue jadi ketua PSI Tangerang aja kali ya mas. Gue ngapain bang di situ? Ya saya kan usia masih 35 mas. Saya kan kayaknya kalau saya ngeliat orang-orang yang jadi pejabat di daerah itu mulainya dari DPRD kota dulu gitu. Iyalah. Iya kan? Gue sempat ditawarin PSI Jawa Barat. Ya maksud gue kan nggak pernah menyentuh ranah itu. Gue mainnya langsung di atas. Iya sih. Ya kalau apa gue jadi PSI Tangsel gitu. Misal ya. PSI Tangsel. Ini misal. Tapi emang kenapa gitu? Iya. Gue bilang gitu. Tapi tiba-tiba last minute didorong ke pusat. Oke. Ya, jadi maksud gue nggak ngelihat itu sebagai under value sih bang. Oke, lu nggak melihat itu under value? Enggak. Karena bagi gue yang paling penting fungsi aja. Fungsi gue komunikasi publik, kayaknya gue masih dipercaya untuk jadi jubirnya PSI gitu. Kejutan apa lagi yang akan dihadirkan oleh PSI? Ada nama-nama lain yang akan bergabung kah? Atau gebrakan apa? Kalau nama lain ya biarin Mas Kaisang ya. Tapi yang gue bisa pastiin PSI akan mungkin lebih soleh kali ya. Lebih soleh? Lebih banyak tahlilan, lebih banyak berdoa gitu, safari Ramadan, belajar kita ini, kita cari-cari gimana, kayak gini mereka tuh selama ini mainnya gitu loh, ya kan? Ternyata ini konteks serius nih bang. Serius, maksud gue kita tuh terlalu jauh. Padahal di situ sholat semua tuh orang-orang, puasa semua loh, ngaji semua loh tuh anak-anak, tapi terframing nggak gitu. Jadi ya menurut gue sih kehadiran Pak Mat Ali dengan
gayanya yang Islami jadi cukup tersibgoh kalau di agama gue. Terwarnai, Pak. Terwarnai. Jadi menurut gue seru sih Bang kalau gue ikut safari Ramadan gitu. Itu kiai-kiai juga. Pak Jokowi dekat sama mereka. Oh iya. Kenapa nggak pernah kita garap sama ini? Yang garap siapa? Yang menang ya. Iya dong. Akhirnya mulai belajar kembali ya PSI ya. Dan ini partai yang menurut gue sering mengevaluasi diri, which is itu bagus menurut gue. Yang paling susah kan kalau udah nggak pengen evaluasi. Dan menurut gue PSI kejutannya ya gitu, akan muncul seperti partai yang seharusnya. Oke. Menjadi partai yang seharusnya dari dulu tuh partai itu begini gitu. Selama ini nggak begitu. Kata kunci tadi lebih realistis. Dan lebih terukur lah. Oke. Siapa coba kalau sana nggak ada Pak Mat Ali yang ngajakin kita ketemu kiai-kiai? Ya. Ya walaupun sebenarnya Mas Kaisang juga bisa. Ya. Mohon maaf. Ya. Pak Kiai kalian nyari Mas Kaisang kadang-kadang. Tapi ini Mas Kaisang datang. Ya. Lu lihat aja safari Ramadan kemarin. Betul. PSI mudik 200 bis. Ngalah-ngalahin yang di DPR. Karena Jokowi. Kagak dong. Bang, patungan Bang kita Bang. Akhirnya ngerasain kita. Biasanya kita cuma 5 bis. Mudik. Ini 200. Oh, kenceng tuh. Hah? Kenceng, patungannya kenceng ya. Diparas. Tapi maksud gue palaknya positif gitu loh. Akhirnya kita tahu, 200 bis itu untuk nyewa parkiran aja juga bisa 500 miliar sendiri. Betul. Gitu loh. Iya. Supirnya siapa? Iya. Kita kan biasanya cuma 5 orang. Iya. Terus tiba-tiba jadi 200. Pak Mat bilang, saya 100. Hah? Pak Mat 100. Terus Pak Menteri bilang, saya 100. Main serat gak kita? Iya. Gitu. Jadi serius, Bang. Serius ya. Serius. Waduh, luar biasa, Bang. Gua sih seneng banget. Gue kan pasti selalu seneng lah kalau teman sahabat karirnya semakin naik. Kita mah naik turun Bang. Kalau tadi gue bilang kan kita ngobrol di kafe adalah kesamaan gue merasa punya kesamaan sama Bang Faldo. Kita adalah orang yang beruntung di tempat-tempat yang tepat, waktu yang tepat kan. Betul. Ya. Jadi gue pasti pinter nggak terlalu, baik juga nggak terlalu. Betul, dekat sana sini juga nggak terlalu, tapi laki aja. Laki dan silaturahmi. Bejo. Ampun ya. Ya, gue sih nunggu banget habis dari komisaris, jabatan apa lagi yang akan diisi oleh seorang Faldo Maldini. Gue nggak tahu, jujur Bang. Gue kalau yang giveaway gini, staff sus, komisaris itu kan penunjukan. Gue nggak tahu. I expect nothing. Kalau menteri, lu pengennya menteri apa? Kalau pengennya, punya dong. Menteri apa? Yang menurut lu cocok deh sama lu, Bang. Mencesnek lah. Keren banget. Enggak. Hormat. Enggak cocok. Saya Bang, kuliahnya hukum alam. Bapak Prasetyo Hadi, Mas Prasetyo Hadi pengen ganti. Enggak lah. Apa? Gue enggak tahu. Olahraga pemuda. Berat itu. Harus belajar sama Tum Dito. Berat itu. Ngeliat Tum Dito berat. Jago Tum Dito tuh. Jago. Dia jet ski bisa ini. Ekraf? Gak ngerti gue. Apa? Karena lo di BUMN? Enggak juga. Udah gak ada menteri BUMN ya? BUMN. Apa ya? Gak tahu ya. Apa aja lah Bang. Itulah Faldo Maldini. Apa aja lah Bang. Siap ditempati di mana aja. Iya. Siap belajar. Iya siap. Ya. Asal nggak disuruh bunuh diri aja. Gue kerjain. Bang, thank you banget Bang. Thank you banget. Respect. Orang yang kita udah kenal cukup lama ya dari gua di ML ya 2019. Terima kasih loh telah memperkenalkan saya Mas Gibran dan Mas Kaisang. Berjasa nih. Nanti semua politisi. Terakhir lu ceritain nih biar orang pada denger deh. Lo yang lu selalu ceritain. Jadi gue itu kenal Mas Gibran dan Mas Kaisang bukan karena politik, tapi karena stand up comedy event MLI yang dimanage oleh Mas Giat. Disitulah gue baru berkenalan dengan Mas Gibran dan Mas Kaisang. Jadi salah kalian semua kalau berpikir karena kemampuan politik gue dikenal. Enggak, karena kemampuan ngelawak. Dan buat para politisi yang pengen jabatan, kita bisa kerja sama. Tapi harus bisa ngelawak ya. Iya. Harus bisa ngelawak, menjilat ludah sendiri, dituduh antek rezim, termul dan sebagainya. Jadi belajarlah ngelawak kanda-kanda. Dari acara roasting, diajak ngobrol Mas Gibran ya. Baru dapat nomor handphone, gitu. Tukeran nomor telepon, dipanggil para Pratikno. Iya.
Jadi mensesnek. Mencret gua. Untuk orang kalah sih. Ya, Gua cukup beruntung. Cukup beruntung. Gua kalah mulu. Betul. Tapi harusnya sih 2029 sih beda cerita, Bang. Nggak tahu. Istri lu nggak sebel lu nyalek mulu, maju mulu, kalah mulu, Enggak sih. habisin duit mulu? Baik-baik aja dia di US kan. Oh, Sama istri kan di US. lagi sekolah ya? Iya, dan lagi kerja di situ. Kerja sana ya? Kerja di sana. Stres nggak istri lu kalah mulu, Bang? Gak stres dia kalau dia di sini kayak. Tabungan habis mulu gara-gara suami gua kalah. Enggak dong, dolar lain makin mahal gini, habis yuk. Ya pokoknya sehat-sehat, Bang. Salam buat Thank you. PSI. Thank you Bang ya. Ya PSI Respect. juga. Gue suka DM-an sama Bro Ron juga. Hmm. Semoga PSI bisa memberikan warna baru lah. Siap. Terserah lah mau dibilang antek-antek Jokowi lah. Iyalah. Ya. Yeah. Semoga kita bisa lihat kiprahnya PSI dan Bang Faldo di 2020. Amin. Terima kasih lo udah Thank you, dikasih thank you, tempat thank you, untuk thank you. PSI. Thank you. Respect. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.